ini pertandingan terakhir. 3 poin pastinya akan membuat mereka itu pestanya itu benar-benar full gitu loh. Dan tadi 3 poin menutup akhir kompetisi dengan juara itu kan memberikan kebahagiaan untuk masyarakat Jawa Barat. Ketika konvoy dilakukan, nggak cuma kota Bandung yang berpesta, itu tuh pestanya orang Jawa Barat, pestanya orang Sunda gitu ya. Yang datang dari kota saya, dari Sumedang datang, dari Tasik datang, dari Garut datang. Bahkan kalau emang Bobotoh emang pengen lihat Persib hat-trick dan mencatatkan sejarah, berarti jangan sampai ada satupun Bobotoh yang turun ke lapangan. Karena itu jadi di Liga Ceko kalau nggak salah ya, di Cekia ini Slavia Praha juara, tapi karena ribut di minus 3 poin. Tinggal kebutuhan dari Boyan, apakah membutuhkan performa kinerja dengan tipikal seperti Maxwell atau memanggil kembali Ciro, kolaborasikan dengan Peralta. atau si DB gitu loh. Itu makanya kembali lagi level kompetisi untuk musim depan itu sudah pasti udah tinggi lagi. Itu Mas salah satu kekurangan Persija di musim ini karena mereka tidak konsisten bisa main di Jakarta kan. Nah itu tuh udah tidak terjadi di Persib gitu. Itu tuh hal-hal kecil yang sangat dipikirkan oleh Persib Bandung selangkah lagi menjadi juara Super League. Maung Bandung hanya membutuhkan 1 angka untuk mencetak sejarah sebagai klub pertama di era profesional yang mencetak hat-trick gelar juara Liga Indonesia. 1 poin ini bisa didapat dari laga pamungkas melawan Persija Jepara pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026. Tapi tentunya mungkin Persib Bandung tak mau meraih hasil imbang. Mereka tentunya berambisi mencetak kemenangan untuk memastikan gelar juara lebih terasa manis ketimbang hanya mendapatkan imbang ketika menjamu Persija. Nah, untuk membahas lebih jauh soal potensi peluang Persib menjadi juara Super League musim ini, saat ini gue sudah ditemani di podcast Locker Room oleh 2 pandit ternama nih. Yang pertama ada mantan pemain Timnas Indonesia, Pelita Jaya, dan juga pernah main di Persib Bandung beberapa musim lalu. Sosok itu adalah Mas Supriyono Prima. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini selain Mas Supriyono yang pernah main di Persib juga, ada pengamat sepak bola yang sangat tajam nih saat memberikan analisis dan juga sering memberi edukasi di akun X-nya. Dan juga harap kalian tahu nih, ini merupakan pengamat yang dicintai oleh Bobotoh. Siapa lagi kalau bukan Mas Ibam Hariri. Halo Mas Bur, terima kasih. Sehat, Mas? Sehat, deg-degan ini. Ada beliau. Udah senior Wah, ya? ini pertama kali nonton bola. Nah, benar. Ini Mas Supri, bagi teman-teman yang mungkin lupa, ini pernah membela Timnas Indonesia di Piala Asia ya Mas, tahun 96. Saat itu lawannya Kuwait ya, Betul. WA dan Korea Selatan ya, Korea Selatan kan. Iya. Terus juga pernah main di Piala AFF juga ya Mas. Piala AFF di 96 juga. 98 main nggak Mas itu Mas? Enggak, 96. 98 nggak ya? 96 saat itu Indonesia kalah di semifinal ya Mas, Betul. dari Malaysia ya. Pokoknya ada pengalaman panjang lah membela Timnas Indonesia. Tapi hari ini kita juga nggak cuma bahas Timnas Indonesia, kita bahas utamanya dulu bahas Persib Bandung terkait peluang gelar juara Super League. Nah, tapi sebelum kita bahas Persijap, Mas Ibam, Mas Supri, kita bahas dulu flashback ketika Persib Bandung melawan PSM Makassar ya. Di akhir laga tuh kan ada kejadian tidak mengenakan ya, ketika ada salah satu supporter yang melakukan penyerangan lah ke pemain Persib Bandung, kalau nggak salah Ahmad Yufrianto ya, yang kena penyerangan dan sempat ada kayak refleks mungkin bantuan dari Don Max tapi nggak sempat nyerang gitu ke supporter PSM. Ini tentu kan sangat disayangkan ya, ketika laga yang harusnya berjalan seru kan, laga berjalan menarik tuh, tapi betul. di akhir laga ada insiden tidak memuaskan seperti itu. Kalau Mas Supri, Mas Ibam melihat insidennya seperti apa? Monggo. Tentunya mengecewakan ya, karena setup pertandingannya udah bagus banget, karena kan sebelum pertandingan pun PSM ini dilepas oleh supporternya di lapangan Karebosi untuk nambah spirit tim agar bisa tampil maksimal lah lawan Persib, dan kebukti di lapangan juga PSM jauh dari kata jelek, mereka tampil dengan spirit yang luar biasa, ada motivasi berlipat. Apalagi gue juga baru sadar kalau Persib itu belum pernah mengalahkan PSM di tanah Sulawesi Selatan. Semenjak era Liga Profesional 95 itu. Jadi mereka juga nampaknya ingin jaga marwah itu ya, sehingga tampil habis-habisan. Dan ya pada akhirnya Persib menang dengan mentalitas yang luar biasa. Kalau ada satu miss ya mungkin di akhir pertandingan tersebut, tentu mengecewakan, tapi gue yakin itu bukan bagian dari mayoritas PSM, supporter PSM gitu. Karena
teman-teman dari Red Gang bahkan memfasilitasi beberapa teman bobotoh yang datang ke sana dengan benar-benar berbaur di tribun utara atau selatan, gue lupa lagi. Cuman taste opininya juga banyak banget bagaimana supporter PSM ini emang punya kedekatan dengan bobotoh, bahkan nggak cuma di musim ini, di musim-musim sebelumnya itu supporter PSM salah satu supporter yang kerap ini ya mengkampanyekan bagaimana harusnya persatuan di antara supporter. Sempat ada banner yang saat itu viral kan dengan bobotoh, ada juga Jackmania, ada Bonek dan Arema, itu di tengahnya ada supporter PSM, terus juga ada banner bobotoh dan supporter PSM juga bareng. Jadi memang menurut gua kejadian kemarin tidak bisa disimpulkan kalau ada ketegangan khusus karena hubungan antar supporter dari kedua tim ini baik sebenarnya. Iya, kalau melihat situasi yang ada kemarin ya, itu kan tidak dibenarkan. Fanatisme itu boleh, tapi juga harus bisa menempatkan di mana, kapan, dan seperti apa fanatisme itu harus dimaksimalkannya. Apalagi kan kalau berbicara persaingan, boleh PSM berangkat dari Perserikatan, Persib Bandung juga berangkat dari Perserikatan. Tapi kalau berbicara persaingan kan jarak mereka di klasemen pun bukan kompetitornya Persib gitu loh. Ya kan, ketika dilampiaskan kekecewaan itu karena manajemen apa segala macam, ya jangan ke pemain gitu loh. Dan harapan saya tetap bahwa sepak bola itu pemersatu bangsa, satu itu. Yang kedua, kita juga harus mencoba untuk respect bahwa pemain-pemain yang berkiprah di Super League itu adalah aset bangsa kita, ya kan, mau tidak mau menang kalah itu wajar, tinggal bagaimana ketika tim itu mengalami kekalahan, ya lu evaluasi, jangan sampai dilampiaskan dengan melakukan tindakan-tindakan yang di luar sportivitas. Sepak bola sportman. Gitu. Dan saya sih berharap ya komunis juga tegas. Ada ketegasan, itu penting ya. Jika ketegasan ini tidak diaplikasikan dengan baik, berulang ya. Akan terus berulang di musim-musim datang dan itu hal yang buruk ya bagi sepak bola Indonesia. Ketegasan itu penting karena apa? Aspek pentingnya dalam sepak bola itu kan tidak hanya 22 pemain, tidak hanya wasit, AW1, AW2, tapi supporter itu juga menjadi bagian penting untuk apa? Untuk membangun sebuah industri sepak bola yang bagus gitu loh. Iya kan? Persib bisa berdiri tegak, kokoh, kuat dari sisi finansial tidak lepas dari kontribusi dari bobotoh. Mereka membeli merchandise bla 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 segala macam, ya kan? Itu kan dampak yang positif untuk apa? Untuk klub yang berawal dari Perserikatan itu tetap eksis dan bisa berbicara banyak di kompetisi Indonesia yang persaingannya udah luar biasa. Luar biasa. Nah, kita loncat nih ke match Persib-Persijap ya, Mas Supri, Mas Ibam. Di laga lawan Persijap nanti di hari Sabtu, Kapten Persib Mark Klok nggak bisa main nih karena akumulasi kartu. Nah, apakah absennya Mark Klok akan memberikan dampak besar kepada permainan Persib Bandung? Karena kan kita lihat sendiri ketika Persib lawan PSM tuh ada sebuah video motivasi lah ya dari Mark Klok yang dia unggah di media sosialnya. Dia memberikan motivasi pokoknya pada rekan-rekannya bahwa kita ya udah lama lah ya, udah lama bersatu. Dan akhirnya kan di ujung laga mereka bisa menang dramatis 2-1 atas PSM Makassar. Nah, Mas Iba, Mas Supri melihat dengan ketiadaan Mark Klok di laga melawan Persijap, seberapa besar dampaknya? Untuk Persib saya pikir kedalaman skuad mereka luar biasa. Kemudian tanpa Mark Klok mereka masih punya Dedi mungkin yang akan di plot untuk mengisi satu tempat di posisi itu. Kemudian bagaimana game plan, bagaimana kejelian, intuisi dari seorang Boyan Hodak itu kan luar biasa juga. Boyan bisa dikatakan bertransformasi dengan pemain-pemain yang dia beli sekarang dengan musim lalu kan berbeda ya. Kalau musim lalu defense counter lebih dikedepankan, mengandalkan Ciro, David da Silva, tapi musim ini Boyan mencoba membangun sebuah sistem kolektivitas. Walaupun juga kadang-kadang jadi bunglon kan. Kapan harus low, kapan harus defend di middle. Sesekali ada momentum juga kecepatan Beckham. Kemudian Burginho yang mampu memberikan 7 assist. Itu kan juga sangat membuat tim lawan pun juga seolah-olah sulit untuk bisa mengantisipasi. Jadi saya pikir tanpa Klok itu pun juga bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan dengan kedalaman skuad yang mereka miliki. Walaupun kan ini pertandingan kan nggak mudah juga sebenarnya, walaupun hanya 1 poin ya kan. Ingat di pertandingan pertama kan Persib kalah ya kan. Tapi bagaimana
mereka mampu mengantisipasi fighting spirit, nothing tulus yang dimiliki oleh Persija sejauh ini kan sangat baik ya. 7 kali clean sheet di akhir musim ini gitu. Ya. Ini menarik juga. Tapi sebelumnya saya juga ingin ngasih apresiasi ya ke Persijap, ke PSM karena dua tim ini kan di pekan ke-33 kemarin sebenarnya udah aman. Dari tidak terdegradasi kan. Tapi mereka masih menunjukkan, dan mereka bisa menentukan jadi itu nasibnya sendiri. Itu satu hal yang begitu bagus ketika tim sudah aman dari zona degradasi, mereka juga nggak punya kesempatan untuk naik lebih tinggi lagi tapi tetap fighting di lapangan. Itu kan spirit yang perlu diturunkan ke seluruh tim yang ada di Super League. Tapi mengenai makhluk yang absen dan makhluk kan menjadi motivator yang luar biasa ya di dressing room. Kalau saya merangkum dari beberapa locker room, konten locker room Persib itu, ini juga menjadi perbincangan yang menarik di X karena kayaknya ada 3 sosok deh setidaknya ya kalau dibagi-bagi yang punya peran besar di dressing room Persib. Yang pertama jelas Bojan Hodak. Biasanya instruksi Bojan Hodak dan speech Bojan Hodak ketika di dressing room ini lebih banyak pada bagaimana cara untuk menyikapi pertandingan. Banyak komen kayak Bojan Hodak tuh bilang kayak udah jangan terlalu fokus ke wasit, jangan terlalu konfrontasi dengan wasit, jangan banyak protes ke wasit, main aja yang benar, fokus cetak gol, bertahan dan disiplin kayak gitu kan. Itu instruksi kayak statement mental tuh harus gimana di lapangan. Nah kalau makhluk biasanya lebih ke motivasi itu. Dia yang membakar spirit, motivasi para pemain dengan pendekatan culture menurut saya bagus banget. Dia mention 50 juta rakyat Jawa Barat dan lain-lain, itu adalah hal yang sangat kena gitu di pemain. Bahkan kita sebagai supporter yang nonton pun merinding gitu kan nontonnya. Jadi bagian motivasinya ada makhluk yang bisa menumbuh kembangkan bagaimana spirit di atas lapangan. Yang terakhir ada Barba. Barba juga punya peran tersendiri ketika speech di dressing room. Dia mungkin lebih ke cara bagaimana bermain yang tepat gitu, yang benar. Dia tuh sering ngomong kayak lebih baik menyelesaikan laga dengan 6-7 kartu kuning dibanding kebobolan dari serangan balik gitu. Atau enggak waktu lawan PSM di putaran pertama tuh kayak dia tuh ngomong juga di dressing room, kalian harus lebih jeli karena 2 center back PSM ini dua-duanya kaki kiri katanya. Jadi komplit nih, ada yang setup mental, ada yang setup motivasi, ada yang setup bagaimana cara yang bermainnya bener gitu. Ini satu kemampuan dressing room yang kayaknya nggak banyak dimiliki oleh klub-klub lain di Super League dan bisa jadi benchmark tersendiri. Iya, dan perlu diketahui juga bahwa ketika sudah mau mendekati pertandingan, sebenarnya game tactical strategi itu kan sudah disimulasikan. Ketika sudah masuk lapangan, yang ada itu hanya motivasi. Bagaimana seorang pelatih itu harus mampu menjadi motivator yang bagus, kemudian mengingatkan pemain, dan ruang lingkup atau locker room Persib itu dengan adanya Mark Klok, adanya Barba, kemudian pemain-pemain yang lain itu membuat tim ini semakin solid. Bahwa kebanggaan masyarakat Bandung adalah Persib Bandung. Ketika mereka memberikan kemenangan, tidak hanya tim, tidak hanya individu, tapi seluruh masyarakat Jawa Barat. Itu kan sebuah sebuah cara yang luar biasa, yang positif, bahwa sepak bola memang profesionalisme memang milik mereka, tapi berbicara kebahagiaan, kebanggaan, mereka bangun untuk masyarakat Jawa Barat. Dan emang nggak bisa terpisahkan ya sepak bola itu dengan sisi emosional. Dan tim yang punya kekuatan dari sisi emosional kayaknya punya spirit yang lebih di atas lapangan. Kita bisa mention lah banyak tim-tim di Eropa juga seperti itu. Jadi yang membawa emosional kotanya, daerahnya itu kayaknya punya lipatan motivasi yang luar biasa. Mirip-mirip dengan Barca yang dengan Katalannya kan. Jadi benar-benar terbangun sehingga di lapangan tuh mereka benar-benar berjuang tidak hanya untuk menang tapi untuk para supporter mereka yang nonton gitu. Iya, dan sedikit lagi mungkin ketika John Herdman pertama kali jumpa pers mengatakan bahwa dia ingin membangun sepak bola dengan mengenali kultur, budaya, sosial Indonesia. Artinya apa? Tidak hanya nendang bola untuk membangun sebuah kekuatan tim yang bisa berprestasi, tapi bagaimana pemain pun diajak untuk mengenali culture Indonesia. Bagaimana mereka itu mencintai Indonesia. Dampaknya, dan John Herdman sampaikan adalah keberagaman itu akan menjadi kekuatan. Itu kan sebuah statement yang menarik, yang luar biasa saya pikir, bahwa para supporter Indonesia mau bobotoh nantinya, mau oranye, mau merah, semuanya difokuskan untuk hanya satu, memikirkan tim nasional. Benar, pokoknya
tiap kali Persib Bandung meraih kemenangan tentunya menghadirkan kebanggaan ya bagi warga Jawa Barat ya. Mungkin lagi pusing utang atau apa. Jadi ketika Persib menang, ya sekarang tuh move-nya menurut gue positif ya di Bandung itu. Jadi ketika menang lawan Semen Padang itu tukang sate Padang habis. Benar-benar sold out, bisa dicek di 2 pertemuan ketika menang lawan Semen Padang itu tukang sate Padang di hari itu habis sampai malam, nggak ada lagi. Saya pernah mengalami karena habis podcast mau makan sate Padang nggak ada. Terus kemarin pas kita menang lawan Persija, yang Persi menang Persija, tukang kerak telur habis diborong juga. Soto Betawi, ketoprak Betawi semuanya hal semacam ini kan harus diperhatikan oleh supporter yang memang memiliki keinginan, memiliki motivasi, memiliki fanatisme yang sebenarnya bisa dikontrol. Karena apa? Dengan sepak bola, ya kan? Ekosistem terbangun, ya kan? Tukang sate, tiba-tiba rezekinya luar biasa habis di hari itu juga. Jadi satu Shywar yang bagus karena itu mengalirkan energi ke sisi yang lebih positif gitu dibanding Shywar di medsos dan lain-lain. Ternyata Bobotoh punya style yang lebih bagus dan gentle ya. Dan itu tentunya jadi hiburan yang menarik gitu. Jadi kan kita juga memberikan rezeki juga bagi orang yang bahkan nggak nonton bola gitu. Kalau nanti di match weekend nanti, Mas Supri, Mas Ibam, kira-kira apa strategi yang bakal diturunkan Bonjonodak? Apakah Bonjonodak memilih memainkan ya lebih penguasaan bola seperti melawan PSM kemarin atau ya pragmatis lah, seperti ketika Persib menang 1-0 atas PSIS. Mungkin kelihatan tuh ketika setelah gol Matrikari itu Persib lebih nahan ya. Ya, ada 3 aspek yang ingin saya sampaikan. Satu, mereka bermain sebagai tuan rumah. Kemudian bertemu dengan Persijap di putaran pertama mereka kalah. Otomatis kan mereka ingin mencoba memperbaiki atau dalam tanda kutip membalas dendam, ya kan? Dan yang ketiga, ini pertandingan terakhir. 3 poin pastinya akan mereka membuat mereka itu pestanya itu benar-benar full gitu loh. Dan tadi 3 poin menutup akhir kompetisi dengan juara itu kan memberikan kebahagiaan untuk masyarakat Jawa Barat. Saya pikir akan all out ya, walaupun 1 poin itu sudah cukup. Juara. Agak tricky sebenarnya lawan Persijap ini karena saya menilai kalau Persijap itu tim yang masih menggunakan klasik Indonesian football gitu. Itu jadi waktu kalau kita nonton flashback ke 15-20 tahun ke belakang, yang gayanya main Persijap tuh kayak tim Indonesia saat itu. Militan ya. Militan, fisikal, determinasi tinggi. Dan yang paling kelihatan juga ketika menghadapi Borneo, pressing mereka ini bisa konsisten sepanjang 90 menit. Itu bakal ngebuat Persib juga ter-challenge, tapi gua rasa kalau Persib ini bakal tetap ambil pilihan untuk menyerang dari awal karena pilihan bagi Persib itu menang dan menang, nggak ada menang dan imbang sebenarnya. Kalau kalau mentalitasnya di set menang dan imbang itu bahaya justru. Dan rekor mereka di kandang juga sangat baik kan. Betul. Belum pernah kalah kan. Jadi emang perlu untuk ngambil inisiatif serangan dari awal dan ya bagusnya kalau kita nyambung ke pertanyaannya awal, Klok nggak ada, gua rasa juga Putros semenjak bisa didorong ke situ kan. Bahkan sudah 2 bulan terakhir Putros tuh jadi pilihan pertama di gelandang bertahan. Jadi memang masuk lawan PSM kemarin. Betul dan tidak ada kecanggungan gitu. Pemainnya saling bisa nutup ruang dan sekarang kan kalau kita perhatikan itu Persib kayak punya single pivotnya gelandang bertahan Putros, 2 di tengahnya itu Tom Haye sama Adam Alis kan. Jadi double number 8 gitu. Jadi ini bakal jadi pertarungan yang menarik. Dan mungkin Persijap bisa ngalahkan Persib di kandang sendiri, tapi saat itu juga Persib belum ada Tom Haye, belum ada Barba, gitu kan. Juga belum ada. Iya, belum ada Andriung. Nah ini beda nih, Persibnya beda dan motivasinya berlipat. Jadi ya kalau dengan sesuai track yang ada harusnya Persib tetap bisa menang ya. Nah ini semenjak Pak Cheo Jae-hoon datang, Mas Supri, Mas Ibam sebagai pelatih kiper Persijap, ada peningkatan performa lah dari lini belakang Persijap lebih khususnya. Dari 11 laga semenjak Cheo Jae-hoon datang tuh Persijap mencatatkan 7 clean sheet. Itu kan performa dari kiper-kiper Persijap tuh salah satunya Andriansyah yang kemarin tampil oke lawan Borneo membuat Persijap sangat solid lah di lini pertahanan. Ini apakah faktor ini akan mempersulit Persib untuk membobol gawang Persijap di laga nanti? Karena terakhir lawan Borneo 0-0 kan Persijap. Apalagi ketika menghadapi Borneo kan mereka juga dapat poin 1 ya. Artinya kepercayaan diri yang dia bawa setelah menahan Borneo itu kan akan berdampak juga nanti ketika bertemu dengan Persib ya. Kolektivitas mereka, fighting spirit mereka, kemudian pencapaian mereka
dengan mampu bertahan di Super League ini kan juga sebuah pencapaian yang sangat baik dengan persaingan yang begitu ketat ya gitu loh. Ya tinggal para pemain Persib ya pasti akan mengantisipasi, kemudian mencari momentum untuk apakah cepat untuk mendominasi dengan melakukan counter attack dengan possession progresif yang selama ini mereka jalankan, atau mencoba untuk menunggu di middle, kan ketika defend dengan compact yang sangat baik ya, tapi tetap Persija tidak bisa dipandang remeh ya, terbukti mereka bisa bertahan, kemudian mampu mengejutkan selama gelaran Super League musim ini. Betul. Sebenarnya faktor Pace Yojaihon juga besar memang, apalagi dengan mendatangkannya M. Ardiansyah ya semenjak Januari kemarin, jadi momentumnya bagus banget, apalagi semenjak datangnya Lemos sebagai pelatih, kayaknya setelah di-tag ya. Iya. Setup defense. posisi tuh. Setup defense-nya jadi lebih baik, tapi kalau saya menyoroti selain M. Ardiansyah dan Pace Yojaihon yang bagus untuk melatih pelatih bagian kiper, kayaknya emang back four-nya Persija juga lagi oke gitu. Ya Kubu salah satu fullback yang benar-benar fisikal, dia energinya nggak habis-habis. Buyung Ismulesi kemarin juga main bagus juga. Nah, ini di center back-nya ada Diego Brito dan Thierry. Jadi compactness ini menjadi modal bagus bagi Persija. Nah, cara Persib kalau ingin menang berarti harus lebih cepat di aliran bola di area pertahanan lawan. Karena kalau temponya lambat bisa jadi makanan empuk back Persija ini. Persija udah punya sistem pertahanan yang militan banget di belakang soalnya. Kemudian juga harus lebih memaksimalkan dua double pivot kalau memang memakai dua double pivot ya. Bagaimana di saat transisi, karena transisi kan menjadi poin penting di sepak bola modern sekarang. Dengan memakai dua double pivot, siapa yang lebih dekat, dia akan harus berani untuk memutus minimal atau mencoba mendelay. Jangan sampai kecepatan para pemain-pemain Persija mampu terus langsung berhadapan dengan dua center back dari Persib Bandung yang sejauh ini ketika bertemu dengan lawan yang punya eksplosivitas itu agak kedodoran, ya kan? Tapi positioningnya pemahaman taktikal dalam sisi positioning Barba sangat baik, karena kan dia lulusan Eropa. Kan, gitu. Saya juga menduga sebenarnya skuad Persib tidak hanya ingin menang, tapi juga ingin menang dan clean sheet untuk kebantu Teja ya kan. Jadi nanti kayaknya bakal ada sisi emosional lain di mana Pace Yojaihon bakal langsung ketemu Teja ya. Pas banget momennya ya. Iya, saat ini sama-sama 17 clean sheet di liga kan. Kalau di laga terakhir nanti Persib bisa clean sheet ya, ini bagus juga bagi dan Persib dan Teja. Untuk para pemain Persijap kan juga pengen mengakhiri kompetisi dengan baik, individu mereka juga pengen dilihat tim-tim lain. Ada momen untuk jualan juga gitu loh. Setuju banget. Tapi kalau prediksi gimana kira-kira Persib bakal menang atau imbang? Ya, Aing pasti menang lah. Saya sih cukup yakin dan positif. Margin 2 gol bisa kayaknya. Margin 2 gol bisa sekarang. Soalnya dengan rekor tanpa kalah, kemudian sekarang satu pertandingan diharapkan mampu untuk menutup pesta musim ini, saya pikir kans mereka besar. Hanya kebobolan 3 gol di kandang di liga, lalu Barba udah kembali ke tim. Iya, dan secara keseluruhan juga rasio kebobolan Persib kan sekarang juga paling kecil. 22. Ya. Kemudian produktivitasnya juga meningkat walaupun hanya 3 digit ya. Benar. Nah ini di laga lain kan, di laga Borneo lawan Malut juga jadi partai penentu ya. Kalau ternyata amit-amit Persib kalah dan Borneo menang, Borneo jadi juara nih. Pasti kan Borneo Malut nih jadi laga penentuan juga. Nah ini Borneo musim lalu menang lawan Malut di 1-0 di Segiri, tapi ketika tandang ke Malut memang Borneo selalu kalah. Nah, tapi di saat bersamaan juga Malut musim ini berbeda ketimbang Malut musim lalu. Musim ini kan kita seperti kita tahu tuh ada 6 ex-pemain Persib ya. Ada Fred Butuan, Tyron, Gustavo Pranca, Ciro Alves, DDS, Dimas Derajat. Nah, apakah faktor mantan pemain Persib ini akan membantu Malut untuk meraih poin dari Borneo FC, Mas Supri? Kalau berbicara bantu-membantu, kalau saya sih kok kurang setuju. Yang saya kedepankan adalah kalau memang mereka itu merasa diri mereka itu profesional, dibayar, mau tidak mau mereka harus all out. Terlepas nanti Malut yang menang dan orang menggoreng itu membantu Persib, saya pikir nggak begitu juga lah gitu. Artinya apa? Borneo punya kepentingan, Malut juga punya kepentingan, ya kan? Tapi dengan label profesional yang sudah mereka didapatkan dengan bayaran yang tinggi, itu memang harus mereka lakukan gitu loh. Iya kan?
memungkinkan Malut akan mengejutkan, memungkinkan Malut akan all out juga, harga diri soalnya yang mereka yang harus mereka jaga ya. Ciro dengan style dia, dengan kecepatannya, David da Silva dengan posisi untuk sekarang berada di top score, itu kan menjadi momen yang bagus juga untuk mengakhiri kompetisi ini dengan hasil yang maksimal. Saya pikir itulah gitu. Sebenarnya ini balik lagi ke sisi teknis ya. Secara teknis kan ada conversation tentang peringkat 3 dan 4 akan dikirim ke ASEAN Club Championship musim depan. Artinya sekarang kan yang sudah pasti mungkin mengunci posisi 3 adalah Persija. Udah nggak bisa kegeser sama peringkat keempatnya. Nah, ini di peringkat keempat sebenarnya masih ada race juga antara Persebaya, Malut, dan Dewa nih. Jadi apakah ketiga tim ini bermain itu akan sangat menentukan bagaimana motivasi mereka untuk musim depan. Kalau ingin punya kemungkinan main di ASEAN berarti ya wajib menang nih di pekan terakhir. Artinya Malut pun kalau memang ingin main di ASEAN Club Championship, mereka juga perlu mendapatkan kemenangan di segini gitu. Karena ada kepentingan itu kan. Betul. Nah, ini lagi-lagi kepentingannya bukan membantu ya. Jadi ada misi tersendiri juga dari setiap tim. Cuman kita belum bisa memastikan ini kan, karena itu harus dikembalikan lagi apakah, karena harus jujur-jujur aja, nggak semua tim Indonesia ini mau main di ASEAN dan Asia dengan perhitungan yang masing-masing punya pandangan sendiri. Ya, jadi gua rasa ini bakal jadi pakannya yang tetap menarik karena Persib menghadapi laga yang tricky. Borneo juga tidak hanya melawan tim yang agresif, tapi juga salah satu tim paling produktif ya di Super League musim ini. Jadi ini bakal jadi pekan yang luar biasa sih. Sampai 34 nih belum ada juaranya. Gila. Walaupun kan kita juga mengapresiasi bagaimana kinerja Peralta dan kawan-kawan yang selalu dengan sabar, dengan konsisten mampu bersaing berada di posisi runner up, mencoba mencuri-curi peluang ketika Persib terpleset. Itu kan sebuah pencapaian kerja keras yang luar biasa. Itu kan udah gitu. maksimal juga sih. Borneo itu kan sekarang dapat 76 poin, bahkan 76 poin ini sudah mengalahkan rekornya Bali ketika juara 75 poin. Jadi udah ngelewatin ya. Udah ngelewatin. Jadi mereka tuh udah maksimal sebenarnya. Jadi terlepas apapun hasilnya di musim ini, Borneo tetap perlu kasih respect tertinggi dan apresiasi. Ya semoga ini jadi bensin buat musim depan supaya lebih oke lagi persaingannya. Dan dampaknya nanti di musim depan jangan Persib dan Borneo aja yang bersaing ya. Klub-klub yang lain pun juga harus tancap gas juga. Untuk bisa membeli pemain yang bagus, kemudian memiliki pemain-pemain penting yang bisa bersaing di Super League musim depan. Jika Persib Bandung juara Super League, Mas Supri, Mas Ibam, ini kan Persib mencatatkan hat-trick ya. Nah, apakah kondisi ini membuat nantinya ke depannya Persib Bandung membuat Liga Indonesia menjadi Liga Tani? Karena di Asia Tenggara sebenarnya kan bukan hal yang mengagetkan ya ketika ada satu tim mendominasi kan. Di Malaysia ada JDT yang sudah 12 musim, di Thailand ada Buriram yang sudah 5 musim, di Singapura ada Lion City Sailor yang mungkin 2 musim terakhir jadi juara. Kalau ini gimana Mas Supri? Kalau saya sih kok melihatnya gini loh, ketika sebuah tim itu mendapatkan trofi itu kan ada 4 aspek yang harus disiapkan. 1, pemain berkualitas. Pemain berkualitas itu kan dampak dari manajemen yang sehat. Dia punya duit, ya kan? 1, pemain-pemain yang berkualitas. Yang kedua, di situ ada berbicara mental. Kemudian yang ketiga adalah taktikal dan strategi. Yang keempat, faktor luck. Nah, aspek 4 ini harusnya dimiliki juga oleh tim-tim yang lain untuk bisa bersaing. Artinya apa? Kemampuan finansial di tren sepak bola, di era sepak bola sekarang itu kan sangat penting juga. Dampaknya bisa beli pemain-pemain yang berkualitas, bisa mendatangkan pelatih-pelatih yang memiliki insting, memiliki kemampuan dalam mengolah taktikal strategi dengan sangat baik. Ya tinggal ujungnya punya nggak faktor luck. Itu yang perlu dipahami bersama gitu. Jadi kalau sampai digiring ke Liga Tani, saya pikir nggak seperti itu juga lah. Ya kan, persaingan boleh dibangun tapi dengan nilai-nilai sportivitas yang sangat tinggi. Karena kembali lagi bahwa keberhasilan membangun sebuah kompetisi yang sangat baik pasti berdampak tim nasional. Ya kan, membangun sebuah kompetisi yang sehat pasti value sepak bola kita juga akan meningkat. Nilai koefisien juga akan berdampak. Level kita di kompetisi ASEAN juga pasti akan tinggi nantinya. Ya sebenarnya cukup setuju ya dengan Mas Supri karena penggambaran Liga Tani atau enggak one team show di Liga tuh kayaknya
kalau di Indonesia nggak bakal bisa deh. Kan baru musim ini akan terjadi gitu. Dan sebenarnya juga paradigmanya juga agak beda ya. Kalau kita ngelihat situasinya mungkin JDT superior di Malaysia. Tapi kalau Buriram di Thailand itu sebenarnya walaupun mereka 5 musim terakhir juara liga, mereka tuh tidak mudah untuk juara liganya. Mereka tuh musim ini masih kalah lawan Chonburi, masih kalah lawan Bangkok United, masih kalah lawan Port FC. Bahkan mereka sempat kalah melawan Rayong, tim papan bawah. Jadi Buriram tuh juga punya obstacle yang nggak beda jauh sama Persib di Superliga gitu. Persib kan kalah dari Persija, Persita, dan Malut. Memang semua kekalahannya terjadi di putaran pertama ya. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa Persib itu ya kemarin aja lawan PSM baru menang di menit 97, lawan Persija berdarah-darah menangnya. Jadi memang meskipun Persib mendominasi bukan berarti Persib ini terlalu superior. Level Persib itu masih bisa dikejar kok sama tim-tim lain asal punya setup manajemen kayak Persib gitu. Ini yang tidak dimiliki oleh klub-klub lain. Persib itu memikirkan setiap detail, bahkan ketika tandang ke Parepare, ketika tim lain dengan polosnya pakai bis biasa, Persib pakai sleeper bus. Maksudnya kan itu memberikan kenyamanan kepada pemain. Mas Supri mungkin udah pernah rasakan perjalanan jauh kalau pakai bis yang standar kan capek juga ya Om ya. Kaki nekuk. Jadi Makassar Parepare jauh kan? 3 jam ya. Makanya memberikan pelayanan yang baik. Dan ya Persib secara klub sudah bisa merunning klub dengan sangat baik dan ada visi ke depan juga. Jadi visinya dibagi visi jangka pendek dan jangka panjang. Makanya ketika tim merombak skuad di awal agak kaget mungkin ya, tapi pada akhirnya sekarang terbukti dengan visi sekarang Persib bisa tetap peringkat pertama, bisa melaju cukup jauh di Asia juga, dan yang luar biasanya lagi performa Persib secara raihan poin jauh lebih baik dibanding musim lalu gitu ketika ada beberapa pemain yang individual brilian gitu. Jadi memang kayaknya sih Persib bakal cukup sulit dikejar oleh pesaing-pesaing Persib di Liga musim-musim mendatang. Tapi kalau bagaimana Persib ngerunning klub ini mungkin dicontoh dengan baik, ini akan menjadi challenge yang bagus bagi tim-tim lain sih. Termasuk mungkin yang sejauh ini juga perlu untuk diapresiasi adalah kayak bagaimana Borneo merunning klub. Karena kan Borneo juga squad buildingnya sekarang udah lebih fokus ke sisi footballnya gitu. Persebaya juga nggak bisa dikesampingkan gitu. Tinggal bagaimana memang semuanya harus dijaga. Salah satu kekurangan Persija di musim ini karena mereka tidak konsisten bisa main di Jakarta kan. Nah itu tuh udah tidak terjadi di Persib gitu. Itu tuh hal-hal kecil yang sangat dipikirkan oleh manajemen Persib Bandung. Bahkan kalau nggak salah ini ada isu yang sedang beredar lagi bahwa laga terakhir Persija juga di pekan 34 nggak main di Jakarta katanya kan. Nggak jadi di JIS ya? Iya, kabar terakhir di JIS sih. Agak lempar-lemparan kan apa GBK atau JIS terus. Bahkan ada isu untuk di luar lagi. Jadi kan itu tuh hal yang harus diperkirakan oleh manajemen setiap klub Indonesia ke depannya sih. Dan si Rido kan menyampaikan juga untuk laga home, ini laga yang mahal. Karena apa? Karena saya naik pesawat gitu. Anekdotnya seperti itu gitu. Sedikit nambahkan, kalau JDT kan tidak hanya finansial, kemudian juara beberapa kali secara beruntun. Mereka begitu dominan ya. Kalau nggak salah terakhir itu mereka menang 14-0. Kalau Persib kan nggak terlalu dominan gitu loh. Menang juga 1-0, 2-1. Betul. Jadi berbicara memahamkan dominasi itu kan juga harus disamakan persepsinya gitu. Itu kekalahan Kelantan 14-0 lawan JDT itu penghinaan itu sebenarnya. Karena secara legend harusnya Kelantan lebih legend lebih punya sejarah. Ibaratnya Manchester United dikalahkan sama Manchester City. Baru dinamakan bahwa JDT mendominasi dengan kemenangan 14-0 itu karena kualitas individu, kualitas itu kan timpang sekali. Jauh, Jadi ya kalaupun memang ya kata Mas Ibam, kata Mas Supri, Persib ya dalam perebutan nanti yang memang juara ya butuh usaha ekstra ya. Nggak semudah JDT. Jadi ya Persib 11-12 sama Buriram ya. Ya sangat mirip apalagi dengan saya cukup sering nonton Liga Thailand nih sekarang 2 tahun terakhir semenjak Persibnya juga sering tandang ke sana, dan menariknya secara ekosistem juga mirip-mirip. Ada beberapa tim yang memang secara finansial komplit kayak Buriram, ada juga yang disokong oleh salah satu chairman yang bagus dan emang fanatik ke bola itu kayak Port FC, salah satunya Madam Pang kan di sana. Nah, Indonesia pun liganya mirip ke sana gitu. Yang membedakan mungkin letak geografis saja. Kita lebih tricky. Makanya lebih luas secara akomodasi tim itu lebih mahal dibanding ke Thailand gitu. Nah ini jika Persib juara, Mas Ibam, Mas Supri,
akan diadakan konvoy ya, di hari Minggu kan, Minggu tanggal 24 Mei. Nah tapi kan kalau kita flashback ke tahun lalu atau bahkan tahun 2024, sayangnya di setiap konvoy selalu ada korban jiwa. Kan? Di tahun 2025 tuh ada salah satu ya mungkin bobotoh yang terjatuh dari flyover Pasopati, sedangkan di 2024 tuh ada pelajar yang jatuh dari mobil ya. Maksudnya kan sangat disayangkan. Nah, ada pesan-pesan nggak Mas Ibam, Mas Supri kepada bobotoh yang nantinya ya mungkin ya hampir pasti akan melakukan konvoy di hari Sabtu, di hari Minggu tanggal 24 Mei. Iya, karena berbicara Persib kan sudah milik semua masyarakat Jawa Barat. Tentunya apabila Allah mengizinkan Persib meraih gelar untuk yang ketiga, semua masyarakat boleh bereuforia, boleh berpesta, tapi tetap ya tolong untuk aparat juga harus memiliki ketegasan bahwa nyawa itu juga lebih penting daripada hanya sebatas selebrasi, kemudian melakukan konvoy tanpa mengedepankan keselamatan dari bobotoh itu sendiri, masyarakat Bandung Jawa Barat itu sendiri gitu. Ya kan? Bagaimana kita juga harus meminimalisir bahwa sepak bola itu menjadi bagian penting untuk tidak hanya Indonesia, tidak hanya daerah Bandung, Surabaya, tapi sepak bola itu sudah harus menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia semuanya. Kemudian ketika melakukan konvoy, kemudian pergi ke stadion, menonton sepak bola, tidak hanya tontonan yang menarik, sepak bola yang sesuai dengan regulasi fair play segala macam, tapi kenyamanan itu penting, ya kan? Makanya ini bukan pekerjaan yang mudah, karena seluruh masyarakat Jawa Barat, mungkin ada juga yang masyarakat lain yang memang mencintai Persib Bandung dan mereka bobotoh di tempat lain pun juga akan berpesta juga, tinggal keselamatan tetap itu harus dikedepankan, betul. Sebenarnya di Bandung sekarang tuh sedang ada campaign rayakan dengan elegan. Hashtagnya itu rayakan dengan elegan. Artinya campaign ini tidak hanya untuk hari Minggu dan perlu dicatat ya, fokus dulu Persib itu belum juara gitu. Persib itu perlu untuk tuntaskan juaranya di Sabtu dulu. Baru mikirin bagaimana harus konvoy dengan meriah. Dan yang jelas kalau untuk Persib artinya campaign ini dimulai dari hari Sabtu. Karena kalau kita ingat di musim lalu ketika Persib memastikan gelar juara, supporter turun ke lapangan. Dan itu tuh menjadi satu hal yang coba dihindari oleh Persib sekarang, coba dimitigasi ya, agar ya supporter udah di tribun aja gitu, supaya semuanya kondusif kan. Bahaya juga bagi Persibnya. Kalau emang bobotoh emang pengen lihat Persib hat-trick dan mencatatkan sejarah, berarti jangan sampai ada satupun bobotoh yang turun ke lapangan. Karena itu jadi di Liga Ceko kalau nggak salah ya, di Cekia ini Slavia Praha juara tapi karena ribut di minus 3 poin. Wah, itu kan bisa jadi bumerang sebenarnya. Mungkin nggak akan serta-merta bisa sama ya aturannya, tapi sebaik mungkin bobotoh meminimalisir apa yang terjadi di Liga Ceko di sana. Jadi kalau bisa di hari Sabtu ketika main lawan Persijap, fokus aja flare, smoke bomb dan lain-lain itu dinyalainnya di kota aja pas konvoy aja gitu. Jangan di area stadion ya. Jangan di area stadion. Itu benar-benar harus dijaga sama-sama dan semoga ini juga didengar oleh bobotoh yang mungkin datang ke stadion, datang ke konvoy. Karena kalau yang selalu saya ingat ketika konvoy Persib adalah ketika konvoy dilakukan nggak cuma kota Bandung yang berpesta, itu tuh pestanya orang Jawa Barat, pestanya orang Sunda gitu. Yang datang dari kota saya, dari Sumedang datang, dari Tasik datang, dari Garut datang, bahkan ada banyak bobotoh yang dia naik kereta dari Pati, dari Pantura tuh rata-rata dari Semarang atau enggak dari Jogja, ngumpul di Bandung, habis konvoy malamnya pulang lagi ke Jawa gitu. Jadi luar biasa. Sengaja ya. Fanatiknya sebesar itu dan kita semoga ngasih kenyamanan bagi orang-orang yang juga tidak suka bola. Kan nggak semua warga Jawa Barat juga suka bola ya. Ada yang nggak peduli juga bahkan kan. Nah itu juga bagian dari warga Jawa Barat dan itu perlu untuk dijaga sama bobotoh juga. Jangan sampai euforia ini berlebihan malah bikin sumpah serapah dari orang yang nggak keganggu gitu. Doa orang terzolimi itu bahaya banget. Jadi memang dikabulin ya. Jadi bahaya banget. Jadi mudah-mudahan nanti lagi-lagi ya kampanyenya rayakan dengan elegan. Ini buat seluruh bobotoh lah. Pentingnya kedewasaan para bobotoh ya. Tidak hanya bobotoh lah, semua supporter Indonesia. Karena di 2014 saya pernah diundang di salah satu radio di Braga pun dan ketika itu Persib juara. Memang sangat sulit, nggak ada space sama sekali. Gitu.
Nah ini kemarin I-League ya, sebagai operator kompetisi merilis 5 calon pemain terbaik Super League ya. Yeah. Di situ kan diumumin ada Mariano Peralta, ada Juan Villa, terus juga ada Beckham Putra, Barba, dan terakhir dari Persija ada Alon Lima. Ketika I-League merilis nama ini tuh banyak yang kaget ketika nggak ada nama Tom Haye. Tom Haye kan sebenarnya dari segi kontribusi untuk Persib sangat brilian ya. Musim ini di Super League mencetak 5 gol dan 5 assist. Dan akhirnya dia nggak masuk daftar calon pemain terbaik. Tim dari Technical Study Group lebih memilih rekan timnya nih, Barba dan Beckham Putra. Nah, mungkin banyak juga netizen yang mempertanyakan kok Beckham bisa masuk, tapi Tom Haye enggak. Padahal dari segi gol dan statistik juga Tom Haye lebih unggul ketimbang Beckham. Beckham tuh kalau kita lihat 3 gol dan 3 assist ya. Kalau masuk itu Mas Ibam seperti apa melihat kondisi ini? Apakah memang sebenarnya faktor apa sih yang bikin Tom Haye nggak masuk, tapi malah Beckham yang masuk nominasi? Mudah-mudahan bukan faktor like and dislike ya. Tetap standarisasinya yang harus dikedepankan, statistik berbicara ya kan. Parameter apa sih yang diambil itu kan juga penting kan gitu. Kalau saya simpel sih dari semua kandidat saya mau Peralta. Udah jelas gitu loh. Iya kan? 18 gol 13 assist. 18 gol, 13 assist. Apalagi gitu loh. Iya kan? Kontribusinya secara individu oke, untuk tim apa lagi gitu loh. Tapi tetap bahwa pemilihan ini kan juga nanti berdampak pada kredibilitas dari I-League itu sendiri. Kemudian di era modern sekarang itu sudah sepak bola udah gampang sekali untuk di browsing kan. Average si A ya kan, dia sudah menempuh jarak ketika bermain dalam 90 menit itu berapa kilometer. Itu kan sebenarnya kan memudahkan kita sebagai penonton, sebagai penikmat, sebagai penganalisa untuk lebih objektif lagi bahwa sepak bola itu ya sesuatu yang real gitu loh. Ya kan, standarisasi untuk pemilihan itu apa, ya kan. Kemudian aspek-aspek aja yang perlu dimiliki untuk seorang striker, seorang gelandang, itu kan akan menjadi bahan untuk masyarakat kita itu semakin pintar bahwa kriteria seorang striker, seorang gelandang itu ini yang harus mereka penuhi kalau memang mau masuk menjadi MPV. Edukasi juga, itulah yang harus disosialisasikan. Menarik juga ya, karena kan banyak pasti ada yang setuju, ada yang enggak. Jangan salah sangka, karena Beckham tetap salah satu kebanggaan Bobotoh, kebanggaan Persib, dan termasuk saya juga maksudnya cukup berteman lah dengan Beckham. Beberapa kali bertukar pesan dan lain-lain. Tapi untuk musim ini memang sangat disayangkan kalau Tom Haye tidak ada di list nominasi ya, karena kita bisa melihat perbandingannya dengan musim lalu. Di musim lalu di Eredivisie, Tom Haye ini kurang dari 10 laga bermain 90 menit. Di Persib musim ini sangat banyak. Dan kalau diperhatikan lebih detail lagi, menjelang pekan ke-33, dari pekan-pekan yang udah sangat genting lah bagi Persib ini, justru Tom Haye yang bisa stand out gitu. Dia ngasih assist ke Persija, dia ngasih assist juga ketika di PSM gitu kan. Jadi memang cetak gol juga. Iya. Jadi golnya keren lagi. Ini tuh ngebuktiin kalau Tom Haye juga big game player gitu. Justru dia bisa muncul dan sangat konsisten ketika dibutuhkan. Ketika Persib ini di masa kritis gitu. Agak disayangkan jujur buat gue kalau Tom Haye nggak masuk ke nominasi. Kembali ya, berarti penilaiannya ini harus benar-benar menyeluruh seperti apa yang kata Om Supri tadi. Juan Villa memang spesial juga di Borneo, tapi apakah dia konsisten sejak putaran pertama? Itu yang perlu untuk dibuktikan secara statistik gitu. Gua rasa Juan Villa baru meledak setelah Lev Fundes ngasih kebebasan formasi ya, dengan formasi pohon beringinya itu 4-3-2-1 gitu. Justru ketika di putaran pertama agak naik turun performanya. Nah, untuk Mariano Peralta, gue rasa nggak ada perdebatan. Ini kayaknya yang paling bisa mendekati kemampuan Peralta, Barba sih. Barba dengan dimensi yang berbeda, dengan posisi yang berbeda juga, impact to the game-nya tuh gede banget buat Persib. Barba itu kan tim nasional U21 back ketiganya. Dia tuh kalah dari Alessio Romagnoli sama Daniele Rugani. Dan Barba itu ya back ketiga timnas Italia U21 saat itu. Tapi ketika ke Indonesia jago banget levelnya. Jago banget. Levelnya ketinggian banget. Levelnya tinggi. Dia bisa ngedikte jalannya pertandingan dari belakang gitu. Itu kan hal yang mungkin bagi orang-orang yang suka sepak bola pragmatis, defensif, Italian football, ini tuh satu seni yang ditawarkan oleh Barba gitu. Dan
itu tidak banyak kita dapatkan dari back jago yang ada di Liga Indonesia semenjak dulu. Kita dulu ngelihat back jago itu Vladimir Fujovic, oh itu fisikal, Pierre Njangka gitu kan. Kesini-sini kita ngelihat Nick Kuipers gitu, di tempat lain juga Yuran salah satu back terbaik juga yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Leo Lelis. Bener, tapi pas Barba datang, gue jujur belum pernah ngelihat back bisa sedingin ini ketika situasi tim tertekan. Jadi meskipun dan ngukur Barba bagus bukan dari gol, bukan dari assist. Meskipun untuk ukuran back golnya juga banyak gitu paling kan. Paling produktif kan untuk back kan. Ada 5 gol. Artinya kan ada standarisasi yang perlu kita sampaikan ke adik-adik kita sebagai motivasi untuk pemain muda, bahwa seorang center back itu peranannya, kinerjanya sudah seperti gelandang. Pilihan passingnya itu menjadi menjadi aspek yang penting. Tidak hanya selalu direct ball, tapi bagaimana progresi passing. Dan Barba kan selama ini kan dengan visi bermain yang sangat baik, kemampuan kaki kiri yang sangat luar biasa, progresi passingnya itu begitu tajam gitu. Betul. Ya intinya jangan sampai ada indikasi bagi-bagi jatah. Ini penghargaan lah. Itu kan hal yang harus tepikan sekarang. Kita udah mulai masuk era profesional, bahkan sekarang banyak lembaga yang mengcover statistik dan data. Itu pakai itu udah paling benar. Tidak akan bisa dibohong. Iya. Benar. Tidak akan bisa dibohong. Nggak pernah bohong untuk menggambarkan performa seorang pemain gitu. Nah ini Kang Adit selaku Deputi CEO PT BBB bilang katanya bakal ada kejutan nih di akhir laga. Tapi kita nggak tahu nih kejutan ini maksud apa. Entah itu pengumuman kontrak Bojan Hodak atau pemain baru. Nah, kalau Mas Supri, Mas Iba memprediksi kira-kira apa kejutan yang disiapin dari manajemen Persib? Ya pastinya pemain-pemain baru lah. Karena gini ya, selain mereka itu sudah nantinya kalau rezekinya memang bagus bisa hat-trick, ada pekerjaan rumah yang harus mereka perbaiki untuk berkompetisi di Asia. Okay. Tidak mungkin mereka akan menginginkan kegagalan yang sama seperti musim lalu. Artinya pasti akan manajemen dengan kemampuan finansial yang sehat pastinya akan mengupgrade untuk membeli pemain-pemain yang levelnya tidak hanya di kompetisi lokal, tapi untuk bisa berprestasi di UCL 2 gitu. Betul. Kalau dari saya sih, kejutan apapun yang nanti bakal dihadirkan Persib di akhir laga, biarkan itu tetap menjadi misteri. Karena saya kan bukan jurnalis. Saya orang yang mungkin turun ke lapangan tapi bukan sebagai jurnalis gitu. Saya juga ya maksudnya tidak punya hak untuk bisa. Jadi beberapa waktu lalu ketika Persib lawan Persija, sebenarnya saya juga udah punya info kalau Persib kayaknya Persib ini nggak bakal main di Jakarta. Cuma saya nggak mau sosok A1 karena ya itu yang berhak untuk mengabarkan itu yang pertama media. Media tuh rilis resmi dulu baru kita bisa ngomong. Atau operator. Ada operator betul. Jadi kalau saya mendingan tutup mulut aja sampai kejadian baru dibahas gitu kan. Karena itu yang udah dirilis resmi. Nah, ini mengenai kejutan yang ada di Persib pun, kalaupun saya ada selentingan apapun, udah biarin tetap jadi misteri, dan itu yang justru jadi menarik buat Persibnya sendiri kan, agar supporter datang full, dan udah pasti full sih kayak GBLA pasti ya. Jadi sold out udah. Iya. Berapa sih Mas? 30.000 maksimal ya? Nggak sampai 29 ribuan lah. 29 Agak dikurangi dikit untuk space dan lain-lain lah gitu. Tapi kalau ada satu hal yang saya harapkan, ya sebenarnya perpanjangan kontrak Bojan ya. Itu mah harapan pribadi gitu. Walaupun saya nggak tahu ini Bojan bakal perpanjang kontrak atau enggak, tapi kalau yang paling saya harapkan sekarang ya perpanjangan kontrak Bojan Hodak. Itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Karena ya nantinya keputusan pemain baru siapa yang datang ya dari Bojan Hodak ya. Karena kebutuhan pemain yang seperti apa sih untuk musim depan yang dia butuhkan. Bener. Bojan tuh kan di musim ini bukan melenggang mulus aja. Dia juga kena kritikan tajam dari Bobotoh. Ya keputusan dia merubah dan merombak skuad itu benar-benar banyak Bobotoh tuh nggak terima gitu. Bahkan sampai menang lawan PSM pun masih ada yang kesel gitu. Kenapa nih Ciro sama Tyron dibuang? Padahal kebuktian gitu Persib tuh musim ini lebih kolektif. Di musim lalu Persib tuh ada sekitar 12 pencetak gol di 12 pemain berbeda. Musim ini ada 14. Ada peningkatan. Iya, ada kolektivitas yang lebih merata gitu. Terus musim lalu tuh total ada 17 pemain yang ngasih assist. Musim ini 18. Walaupun beda 1, tapi itu tuh ngasih unjuk kalau ada peningkatan. Iya, ada peningkatan dan apa yang dilakukan oleh Bojan terbukti berjalan dengan baik gitu, dan ngebuat Persib tetap hampir pasti juara ini gitu kan. Betul. Di beberapa hari lalu nih, manajer Persib selaku komisaris juga PT PBB Pak Waji Umumutar bilang katanya
Maxwell Souza nih, winger Persija tertarik gabung Persib katanya. Dan ini kabarnya katanya negosiasi udah terjadi di bulan April. Tapi sebenarnya kalau dari kebutuhan Persib Bandung saat ini, butuh nggak sih pemain seperti Maxwell yang bisa bermain sebagai winger kiri atau penyerang tengah? Gitu? Kalau aku melihat kan Maxwell itu kan lebih ke fast winger ya. Yes, betul. Iya kan. Jadi kinerja kecepatan dia itu masuk penetrasi ke dalam, kemudian finishing. Posisi itu mungkin ada Berginho, posisi di sana mungkin ada Beckham juga kan Beckham. Gitu loh. Ya artinya siapapun yang akan berseragam Persib di musim depan akan membantu ketika nanti Persib itu masih ditangani oleh Boyan, berarti opsi untuk attackingnya lebih banyak, ya kan? Tinggal bagaimana adaptasi dari pemain seperti Maxwell yang akan bermain untuk Persib, apakah adaptasinya lebih cepat atau tidak? Karena banyak sekali kan pemain-pemain yang pernah berkompetisi di Malaysia, kemudian di Vietnam, toh ketika bermain di kita ada yang progres, ada yang flop juga gitu loh. Ya kan? Kalau Maxwell keuntungannya ya mungkin karena dia sudah satu musim mengenal kultur sepak bola Indonesia, ya kan? Tinggal kebutuhan dari Boyan apakah membutuhkan performa kinerja dengan tipikal seperti Maxwell atau memanggil kembali Ciro, kolaborasikan dengan Peralta atau si DB gitu loh. Ya kan? Karena kembali lagi level kompetisi untuk musim depan itu sudah pasti udah tinggi lagi. Itu mah 11 terbaik Liga Indonesia. Si DB Peralta. Si DB putaran kedua itu luar biasa kan. Masuk dari putaran kedua, kontribusi golnya, kontribusi dua apa namanya, kan? 12-13 asisnya, betul ya kan. Tidak hanya individu yang memang performnya luar biasa, tapi mampu mendongkrak, kemudian mampu menjawab sebuah game plan yang diinginkan oleh Paul Munster kan gitu. Betul. Bagi orang yang suka main Football Manager nih, kan kalau Om Subi kan emang pemain bola dan legend. Kalau gua kan bukan. Mau jadi pemain bola tapi gagal gitu. Jadi pemainnya Football Manager. Bagi orang yang suka main Football Manager, mungkin winger ini posisi yang bisa jadi dua tafsir sih. Secara posisi mungkin itu adalah winger. Secara role bisa aja dia tuh bukan winger gitu. Di Persib sekarang ada Berguinho, ada Barros, ada Etam mungkin ya yang sering dan Sadil. Nah, bisa dikategorikan sih kalau Etam, Berguinho dan Sadil itu winger, tapi dia winger midfield. Jadi dia tuh pemain tengah sebenarnya tapi bisa main melebar. Yang mungkin satu-satunya yang jadi winger murni Sadil Ramdhani, benar-benar winger, tipikal winger gitu. Yang nyisir samping gitu kan. Nah, Barros ini dia sebenarnya forward. Dia tuh penyerang tapi melebar. Cuman Barros ini aspek defense-nya ternyata lebih berguna dibanding aspek menyerangnya. Ketika menyerang dia hampir mengecewakan di putaran kedua ini, benar-benar mengecewakan Boboto lah. Jadi memang winger forward winger yang menyerang itu tuh sesuatu yang sebenarnya belum ada di Persib di musim ini. Makanya Persib bisa tetap peringkat pertama tanpa ada pemain bertipikal seperti itu. Hebat ya. Karena musim lalu kan ada Ciro kan, yang forward tapi winger gitu. Nah musim ini nggak ada forward winger attacking itu nggak ada. Makanya kalau ini seandainya si DB datang, Maxwell datang, Peralta datang, bahkan Aladin aja datang, itu tuh bakal bermanfaat menurut gua bagi Persib secara konsep ya. Secara konsep yang lebih tahu pasti Boyan, tapi secara konsep dari jauh gua melihatnya seperti itu. Makin kuat dong. Kalau bagi Boboto sih nggak bakal nolak ya. Jujur aja nggak bakal nolak. Posisi di Peralta mah diangkut aja. Iya, apalagi tadi Mas Bur udah bilang dia bisa main di area flank, bisa juga masuk ke tengah aja jadi poacher striker atau nggak di flank forward. Gua rasa ini bakal bagus banget buat Persib supaya playbooknya tuh nambah gitu. Sekarang tuh Persib tuh punya banyak playbook, tapi ada satu playbook yang mana Persib tuh masih belum konsisten. Itu kemampuan para pemainnya bergerak di area half space gitu kan, di ruang-ruang sempit di kotak penalti. Nah, pemain kayak Maxwell ini yang kayaknya bakal manfaat kalau bisa direkrut oleh Persib. Jadi Boboto mah nggak bakal nolak sih kalau ada pemain bagus mah. Yang penting tetap punya spirit dan motivasi yang sama gitu untuk Persibnya gitu. Dan kemudian dengan materi pemain-pemain yang tadi kita sempat sampaikan ya, itu kan sudah mencakupi sebuah tren sepak bola sekarang. Bagaimana kemampuan inverter seperti CDB, kemampuan kaki kiri, Peralta, tidak hanya eksekusinya yang luar biasa, bagaimana dia juga mampu menjadi pemberi umpan yang memanjakan, itu kan juga akan menjadi nilai tersendiri ya
bahwa Persib selain timnya manajemennya sehat, punya finansial, tapi mereka juga sangat ingin membuat tim ini, ya kan, di kompetisi Eropa, di kompetisi Asia pasti akan bersaing, lebih bisa bersaing dan berbicara lagi gitu loh. Kalau kita melihat skuad Persib Bandung musim ini mungkin ada titik lemah nih. Sebenarnya bukan titik lemah sih. Makanya kalau dibanding lini lain mungkin ini salah satu yang jadi sorotan lah, lini depan ya. Andrew Jung yang diharapkan Persib jadi mesin gol, mungkin seperti DDS tapi nggak kesampaian. Maksudnya koleksi golnya banyak, mungkin kalau nggak salah 16 ya. Ya sekitar 16, tapi jauh lah ditimbang DDS musim lalu kan. Selain itu juga Ramon Tanke sempat vakum gol, tapi golin terus puasa lagi. Terus juga William Barros tadi Mas Ibam sudah jelasin kalau dia ternyata lebih bagus dari sisi defensif. Di saat bersamaan juga saat ini Persib Bandung dikaitkan sama penyerang Selangor nih, Krigor Moraes kan. Itu jumlah golnya gila banget, dari 47 match dia mencetak 42 gol. Sampai semalam tuh udah 43 gol. Nah, 43 gol berarti ya, 43 gol dan BP beberapa 39. Nah, 39. Dia yang melewati rekor BP yang bertahan 21 tahun ya dengan 39 gol di tahun 2005. Nih, apakah sosok Krigor Moraes ini kalau misalnya memang benar manajemen Persib memboyong dia bisa menjadi pengganti yang pas nih bagi David Da Silva? Usianya kalau nggak salah masih muda deh, 25-an. Ya kalau tipikal dia dengan di-compare dengan Jung kan beda ya. Kalau Gregor itu kan bukannya target man. Artinya seorang striker yang selalu mengandalkan positioning, kemudian finishing yang klinis. Tinggal bagaimana nanti kalau memang masih ditangani oleh Boyan Hodak, otomatis kan harus memiliki gelandang-gelandang yang memiliki visi yang sangat baik, seperti Tom Hai. Kemudian sayap-sayap yang tidak hanya mampu untuk melakukan eksekusi secara individu, tapi bagaimana dia juga harus memiliki kualitas crossing seperti Kurzawa, ya kan, yang hanya bermain dalam beberapa pertandingan, tapi dengan crossing yang berkualitas dengan level Eropa itu sudah memperlihatkan bahwa standar Kurzawa itu memang tinggi. Ya kan, kita tidak bisa bohongin bahwa dia pernah main di PSG dengan kualitas seperti itu, memang layak lah untuk bisa dijadikan contoh bahwa seorang sayap, seorang bek kiri, bek kanan itu harus memiliki kualitas crossing yang memanjakan seperti Kurzawa, gitu loh. Krigor Moraes tuh memang menarik. Kalau Brazil dia ya? tuh Brazil. Dia tuh pemain yang cetak brace ya ke gawang Persib pas di match ACL kedua tuh ya. ACL tuh waktu Persibnya comeback 3-2 tuh di Paling Jaya. Secara konsep kembali ya, meskipun Andre Jung, Ramon dan Krigor ini sama-sama striker nomor 9, tapi role-nya juga menurut gue agak beda. Lagi-lagi karena gue pemain football manager ya, jadi sangat cukup dekat lah dengan detail-detail kayak gini tuh. Kalau Andre Jung gue ngeliat dia tuh adalah poacher gitu. Poacher tuh kalau striker bolanya tuh harus dekat dengan kakinya. Makanya dia nggak punya speed pendek kan. Dia sprint pendeknya mungkin tidak secepat pemain lain, tapi dia tidak bisa secepat Kurniawan lah ya. Benar. Itu legend. Itu terbaik gitu. Belum ada lagi yang kayak Om Kurus. Tapi untuk positioning, dia menekan ruang, dia tahu bola muntah bakal kemana, itu visi itu Andre Jung dapat di situ. Dan sayangnya memang di Persib musim ini yang saya tahu sih dia terkendala fisik ya, karena nggak ikut pre-season, dia juga terlambat gabung tim. Pindah dari Liga Prancis dan Belgia ke Indonesia kan drastis banget, jauh banget. Itu yang ngebuat dia belum mendapatkan peak performanya, meskipun 16 gol all competition dari berapa 16 starter itu nggak buruk, itu bagus juga sebenarnya. Cuman emang belum bisa menggaransi 20 gol kayak DDS saja. Nah kalau Ramon kan lebih fisikal, lebih raw gitu di depan kan, dia lebih yang udah pendobrak lah. Mungkin secara gol juga belum memuaskan, tapi banyak momen di mana Persib ini juga kadang butuh pemain kayak gini. Termasuk waktu laga Bayangkara, Damjanovic sama Sadik itu kan dihantam terus sama Ramon supaya second ball-nya jatuh di pemain Persib. Dan kejadian di golnya ada Malis tuh. Itu juga yang benar, itu juga yang kejadian di PSM. PSM punya back tinggi besar gitu kan, kayak Yuran, Neto, Lagator. Itu Ramon yang bikin mereka capek gitu. Jadi mungkin tidak impact langsung ke gol, tapi secara konsep sih gue paham kenapa pemain-pemain ini masih dipetarkan oleh Bojan Hodak. Tapi kalau pengen pemainnya lebih komplit layaknya DDS gitu, ya yang paling mirip kayaknya sih Krigor Moraes ya, karena dia kan advance forward. Advance tuh lebih ke mana
dia tuh seneng dikasih bola daerah, dia bola tingginya juga bisa, dia bisa gerak di ruang sempit gitu. Cukup komplit lah untuk striker. Dan semalam dia kan main lawan Buriram tuh, kebetulan saya bawain pertandingannya. Dia juga masih bisa mengancam lah ketika Buriram defense-nya udah disiplin banget. Jadi memang bakal kembali ya kalau buat Boboto, kalau ada pemain kayak bagus kayak gitu nggak bakal ditolak gitu. Angkut aja. Walaupun dia di Buriram kan bisa dikatakan gagal ya, di Buriram cuma 3 gol kalau nggak salah, dan akhirnya di Lego ke Selangor, tapi di Selangor yang meledak itu. Artinya kan ada level kompetisi yang membuat dia bisa perform. Adaptasi dia juga cepat. Level lawan pun juga tidak terlalu pressingnya terlalu ketat kan gitu. Mungkin Ibam sama Bur ingat ya, seorang Torres saja pernah flop kok. Ya, Chelsea, kemudian dibuang kemana? AC Milan, Atletico. Dari ATM dulu kan? AC Milan dulu, baru ke ATM. Iya kan? Nah, kalau berbicara flop seperti Torres pernah mengalami, ya kalau untuk Andre Jong dengan pencapaian berapa? 17 atau 16 gol, ya saya pikir ini musim pertama gitu. Iya, betul. Ya kan, perbedaan culture kompetisi di sebelumnya dengan Indonesia kan nggak sama. Tinggal bagaimana adaptasi dia, kemudian juga supply dari second line, dari gelandang-gelandang yang dimiliki oleh Persib Bandung yang lebih harus adaptasi dengan membangun chemistry. Positioning Jong itu seperti apa, bola-bola seperti apa yang diinginkan. Kalau di era kami kan ada satu striker Jerman yang itu positioningnya sangat bagus dan hanya kepala yang menjadi kunci keunggulan dia. Bierhoff, positioning luar biasa. Dan mengingatkan BP. Bagaimana BP ketika dia sudah menguasai bola, back pass, dia coba sedikit berlari memutar, ambil menempatkan posisi yang tepat dengan timing untuk bisa merespon sebuah umpan dengan tandukan yang luar biasa. Dan kalau ngomongin bola sekarang sama era-era sebelumnya juga agak beda kan. Secara konsep sih gue ngelihat kayak sekarang tuh bukan berarti kalau Persib nanti datangin Grigor Moraes, Andre Jong nggak dibutuhin, kayaknya tetap dibutuhin. Tipikal itu harus butuh. Karena sepak bola ini kan sangat bertransformasi jauh gitu. Dulu cuma 3 pergantian pemain, sekarang maksimal 5. Dan intensitas dulu mungkin nggak sekencang sekarang sangat kencang gitu. Jadi standar lawan pun juga berbeda-beda. Artinya lebih banyak juga. Formulanya perlu banyak gitu. Nggak bisa tim ini punya 3 DDS. Nggak bisa tim ini punya 3 Gustavo Almeida. Perlu ada yang beda gaya mainnya supaya jadi pembeda juga di atas lapangan. Makanya di musim ini walaupun jujur ya banyak orang yang nggak puas dengan kinerja striker Persib, ada Kastil, ada Andre Jong, ada Ramon. Menurut saya pribadi itu sesuai kebutuhan Persib gitu. Ketika gaya Ramon nggak works, masuk Andre Jong, ternyata Andre Jong cetak gol. Atau kebalikannya, ketika Andre Jong sulit buat lepas dari pressing lawan, ternyata malah Ramon yang cetak gol. Dan yang tidak semua pemain kan buka dalam satu musim. Yang belum kan cuma Kastil doang, dan ya Kastil mungkin nggak dapat momennya lah, dia datang di pertengahan musim dan kaget juga intensitas di Indonesia kan tinggi banget, jadi berat ya. Artinya kalau harus disumpulin, Boboto mah sangat seneng lah kalau kedatangan. Bahkan semalam tuh saya iseng aja lempar, jadi mau Grigor Moraes atau mau Guilherme Bisoli yang sakitnya Buriram. 100 gol dalam 3 musim. Kok bisa dua-duanya? Iya, pasti nggak bakal dilepas juga sih sama Buriram. Dulu ingat nggak strikernya Persija, Simic? Iya, Vietnam kan nggak perform. Iya kan? Di Indonesia gila ya. Kan. Tapi di Persija ketika itu Persija punya Rico yang mampu menyuplai dia, memanjakan dia, dan akhirnya kan dia top score. Pemain sama klub itu jodoh-jodohan gitu. Itu dia. Gitu. Makanya yang perlu dipahami oleh masyarakat pencinta bola, bobotoh, mereka harus bisa memahami juga, mencoba untuk menganalisa, belajar bahwa culture sepak bola di suatu negara A dengan negara yang B itu berbeda. Benar. Oke, Mas Ibam, Mas Supri, sebelum kita tutup, mungkin kita bahas timnas Indonesia sedikit ya. Boleh. Ini beberapa hari lalu nih, John Hartman kan mendapat kesempatan wawancara dengan beberapa media ya. Dalam wawancara eksklusif, John Hartman tuh bilang dia katanya sedang memantau 6 pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia ya. Dibilang ada 2 dari Jerman, 2 Belanda, 1 Amerika, dan 1 Australia. Ini sebenarnya masih jadi misteri siapa 6 pemain ini. Tapi kalau bisa kita kerucutkan, mungkin 2 nih dari Belanda, mungkin Julian Urip sama Tristan Goyer. 2 Jerman, Laurin Uri sama Jens Unseld. Kalau
Amerika tuh si Mitchell Baker tuh yang kabarnya masuk MLS draft dari Colorado Rapids, sedangkan kalau dari Australia itu Luke Vickery. Ini sebenarnya timnas Indonesia memang masih butuh pemain naturalisasi, maksudnya pemain diaspora yang nanti diangkut jadi WNI, atau seperti apa Mas Supri, Mas Iba? Kalau goals-nya itu di 2030, dengan pasal yang dimiliki ya masih banyak lah pemain-pemain yang sangat dibutuhkan. Jadi nggak ada salahnya nggak ada salahnya sepanjang ada persetujuan dari government, dari pemerintah. Karena membangun sebuah tim nasional yang solid, yang kuat, itu tidak akan hanya bisa dijalankan oleh federasi. Tentunya campur tangan pemerintah itu juga akan menjadi aspek yang penting untuk terciptanya, terrealisasikannya Indonesia bisa berada di World Cup nantinya. Bukan mengecilkan pemain-pemain yang ada gitu loh, tapi tetap kita harus bisa realistis untuk meningkatkan level sebuah tim nasional, tidak hanya kompetisi, tapi benar-benar pemain-pemain yang memiliki kualitas di grade A. Saya ambil contoh, ketika kita berbicara Spanyol, siapa sih pemain-pemain timnas Spanyol? Semua mereka dari Real Madrid, dari Barcelona, ya kan? Kemudian untuk Portugal, di situ masih ada Ronaldo, Vitinha main di PSG. Kita tidak bisa, tidak boleh membodohi diri kita sendiri dengan ekspektasi bahwa kita juga harus realistis bahwa kualitas pemain akan menentukan prestasi dari tim nasional itu sendiri ketika kita memiliki pemain-pemain yang memiliki level 1. Ini menarik ya tentang kemungkinan ada 7 pemain yang prosesnya akan dinaturalisasi lagi. Kalau saya menyebutnya bukan pemain naturalisasi, ini pemain heritage lah, karena dia punya darah Indonesia gitu kan. Walaupun prosesnya naturalisasi, tapi kenyataannya dia tuh bukan orang asing gitu. Dia tuh emang keturunan Indonesia gitu. Makanya nyebutnya heritage. Itu adalah langkah yang mungkin cukup berjalan dengan baik, tapi harus jujur juga kan nggak semuanya oke. Tanpa tendensi apapun, Mauro Zylstra ketika bermain di Persija nggak bisa garansi posisi. Saint Patina Makala dari Doni Pamungkas, Jan Slaven juga nggak stand out banget di Bali. Itu tuh cukup ngebuktiin kalau ya harus lebih selektif aja untuk ngambil, karena kan proses juga nggak murah gitu. Sebagai warga negara yang bayar pajak lumayan nih ya kan. Nggak murah, emang bayar. Ya kan kita bayar pajak ya kan. Nggak mesti berangkatin dia dari Belanda ke sini kan pakai uang. Iya, prosesnya nggak murah. Untuk bagaimana melakukan satu prosesi naturalisasi bisa di Belgia waktu Eliano gitu kan. Itu kan pasti ada budget tersendiri, dan sebagai orang yang bayar pajak nggak murah nih kan pajak. Jadi ya harus selektif aja gitu. Dan yang paling ini sih, gue selalu punya pandangan kalau, jadi ada beberapa senior saya yang sering saya ajak diskusi, hingga pada akhirnya saya ngambil kesimpulan kalau sepak bola satu negara tuh jangan jago dulu, harus mapan dulu baru jago. Itu yang dilakukan oleh Jepang kan. Jepang tuh emang di awal-awal 98 ada pemain naturalisasi dari Brazil. Cuman Alex itu sebagai pemantik aja gitu. Pemantik aja. Sisanya mereka tuh memperbaiki sepak bolanya dulu dari bawah. Zico pernah kan? Zico pelatih. Pelatihnya. Ya salah satu pemainnya tuh Alex, dan itu tuh cuma jadi pemantik. Mereka tuh benar-benar memperbaiki sepak bolanya dari lantai sampai ke atap gitu. Bukan kita langsung memperbaiki atap dulu. Nanti roboh juga karena nggak siap. Terus Qatar katakanlah banyak pemain naturalisasi. Tapi banyak orang yang mungkin agak miss, Qatar itu meskipun itu pemain naturalisasi, pemain-pemain itu dididik di Qatar di Aspire Academy semenjak usia mereka 13 tahun, 14 tahun. Makanya Almos Ali sekarang hebat, terus kemarin Afif ya. Akram Afif juga bisa jadi pemain terbaik. Itu tuh sebenarnya meskipun naturalisasi, tapi mereka tuh produk sepak bolanya Qatar gitu. Jadi memang yang jadi kunci adalah ya tetap kepemimpinan. Kalau mau scouting pemain-pemain yang tadi namanya disebutin, bahkan jujur pas nama-nama itu dirilis, gue agak dikit apatis. Ya palingnya mungkin agak menarik Luke Vickery ya, karena di MacArthur dan hampir ketemu dengan Persib juga kan di ACL tuh kemarin. Jadi ya itu layak untuk saya telis lebih dalam profilnya. Tapi kalau yang lain sih jujur gak terlalu tertarik, dan ya bukan gak setuju, tetap setuju aja karena
sekarang Indonesia punya Tom Haya tuh keren banget gitu. Sekarang Indonesia punya Jay Eatzes juga membanggakan gitu kan. Iya, ya, intinya kan dengan pemain-pemain yang akan dinaturalisasi nanti, kalau harapan saya sih mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan dari John Hedman. Jadi kalau pemain yang datang levelan Jay Eatzes, Emil, Kevin Dix, Eliano, Tom Haya itu mah oke. Gue setuju. Tapi kalau Calvin Verdong ya. Itu. Dan ini dari 6 pemain tadi saya sebutin tuh semuanya pemain di bawah 23 tahun tuh. Bener. Paling ya mungkin selain Luke Fikri yang oke, Tristan Goyer kan di main PC Zolo yang balik ke Ajax kan. Betul. Proyeksinya lumayan lah. Mungkin ada satu perbedaan ya yang selama ini saya sampaikan di beberapa platform bahwa buat saya pribadi sepak bola itu bukan usia. Tapi kemampuan. Kenapa? Kalaulah sampai sepak bola itu usia, seorang Michael Owen itu tidak akan bermain di Piala Dunia di usia 18 tahun. 8 ya. Kemudian juga sekarang ada siapa pemain Barcelona? Lamine Yamal. Dia 17 tahun. Ya, juara Euro. Dari situ sudah terjawab bahwa kemampuan pemain di usia berapapun kalau memang dia layak sesuai dengan kebutuhan pelatih, why not gitu loh. Makanya ketika ada statement akan shortcut memangkas pemain-pemain yang usianya berapa? 28-36. 28-26 saya pikir itu terlalu terlalu tajam mungkin ya. Makanya Teja nggak dipanggil. Walaupun memang style of play yang diinginkan oleh John Hedman kan konsisten dalam melakukan high pressure dalam 90 menit, ya kan. Tapi memungkinkan aja usia 26 kalau memang mampu menjaga kebugaran dia, ya kan, saya pikir akan bisa beradaptasi juga gitu loh. Intinya kasih kesempatan dulu lah gitu. Ya saya sih tetap sangat penasaran dengan kiprah dari John Hedman karena secara setup sih bagus ya. Dia tuh berbau dengan masyarakat Indonesia. Dia sering banget kelihatan jogging sendiri, main bola, tiba-tiba di pantai di Bali gitu kan. Jadi secara ini lebih punya rasa trust lah ke John Hedman. Artinya John Hedman juga orang yang memang memantau benar sepak bola Indonesia gitu. Jadi semoga wacana untuk menaturalisasi beberapa pemain heritage ini itu bagian dari pemantik aja lah. Karena yang terpenting tetap harus bisa memperbaiki pembinaan di liga dan terbukti ya di Liga Indonesia sekarang banyak pemain lokal yang stand out gitu dan Rizky Eka tuh pemain bagus banget itu pemain dan sangat layak untuk dapat kesempatan dan ya termasuk siapa striker Persija Excel untuk Kahu. Jadi ada itu bukti Rehan Hanan juga. Yang lagi bagus-bagus ya. Lagi bagus-bagus. Jadi itu bukti kalau kita jangan sampai terlalu fokus ke proses naturalisasi dan melupakan ini nih yang utamanya betul. Benar. Karena pembangunan youth development itu kan juga bagian penting untuk membangun pondasi, toh ujungnya juga tim nasional gitu. Betul. Ya kan? Sekarang timnasnya sudah sangat baik di posisi sekarang kan, walaupun gagal di World Cup, tapi tetap harus ada penyangganya, yaitu membangun piramida di kelompok usia muda, usia dini untuk mendapatkan kesempatan sama, yaitu berkompetisi. Karena kompetisi akan mematangkan mentalitas mereka, kemudian mereka juga merasakan atmosfer pertandingan, dampaknya mereka akan matang nanti ketika promosi ke senior. Oke, setuju Mas Ibam, Mas Supri. Pokoknya intinya yang muara dari kompetisi itu tim nasional. Tim nasional. Oke. Mas Supri, Mas Ibam, terima kasih banyak udah join ya. Udah 1 jam lebih kita bahas mulai dari persaingan gelar juara Super League yang hampir pasti dimenangkan Persib Bandung dan juga sampai akhirnya ke tim nasional Indonesia yang ada potensi menambah pemain naturalisasi. Pokoknya nanti kita next episode mungkin kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya. Oke, sehat-sehat terus buat Mas Ibam, buat Mas Supri, sukses terus. Oke, Questioners, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Thank you, Bang. Terima kasih, Mas ya.